Pelayanan hari ini seperti sebuah level yang baru. Karena seringkali hari-hari ini saya diundang mungkin lebih banyak untuk pimpin pujian. Tapi kalau dapat kesempatan untuk membagikan firman atau berbagi tentang hidup, wow, itu sesuatu yang rasanya kayak naik level gitu. Tapi terima kasih buat Pak Leo dan saya bisa panggilnya Ko Hendra. Terima kasih buat kepercayaannya. Yang mau saya sampaikan hari ini sebenarnya lebih banyak ngupas tentang sisi tentang worship. Is that okay? Gak apa-apa ya. Karena itu yang hari-hari ini yang saya hidupi dan pelayanan yang saya lakukan mostly lebih banyak bicara tentang worship. Tapi uniknya gini, ketika selama 2 hari ini saya belajar tentang worship atau juga tentang doa, ternyata ada hubungan yang kuat antara keduanya. Dan lucunya ada satu bagian di Alkitab yang mengisahkan bahwa 2 hal ini dilakukan bersama-sama ketika ada 2 orang bernama Paulus dan Silas. Mereka berdoa dan mereka menaikkan pujian buat Tuhan di waktu yang sama dan di situ sesuatu terjadi. Saya akan mulai dengan ini. Ada sebuah pepatah yang saya hidupi, dikatakan seperti ini. Dengan mengerti akan membuat kita menjadi maksimal. Dengan kita mengerti akan membuat kita jadi maksimal. Biji kopi kalau dikasih di tangan saya, itu bakal means nothing. Karena apa? Saya nggak ngerti gimana cara ngolah kopi. Dikasih biji juga nggak akan kemana-mana. Bisa jadi itu biji yang terbaik loh yang dikasih di tangan saya. Tapi beda banget, ada seseorang namanya Howard Schultz. Biji kopi di tangan dia membuat dia bisa punya gerai kopi di 24.000 outlet di 70 negara. Nama gerai kopinya adalah Starbucks. Biji kopi yang sama punya masa depan yang berbeda. Tergantung di tangan siapa. Di tangan orang yang benar, kalau dilakukan dengan cara yang benar, apapun yang Tuhan kasih di tangan Anda, pasti akan jadi sesuatu yang mahal dan bisa mengguncangkan dunia. Saya akan buka dengan ini. Kalau cuma bernyanyi, dengar ini baik-baik. Kalau cuma bernyanyi aja, orang gila juga nyanyi. Benar gak? Pengamen juga nyanyi. Suatu kali saya pernah ingat sekali beberapa tahun yang lalu, udah cukup lama, kira-kira 10 tahun yang lalu kali. Di Jakarta ini ada satu tempat makan yang enak banget. Kalau gak salah namanya nasi gila menteng. Benar gak? Saya belum pindah ke Jakarta waktu itu, tapi diajak satu teman. Di situ yang nikmatnya gini, sambil makan nasi gila, itu banyak pengamen yang nyanyiin lagu rohani semua. Keren banget, suaranya bagus-bagus, ekspresinya luar biasa. Tapi yang anehnya ketika mereka nyanyi, nothing's happen di sana. Yang terjadi cuma apa? Mereka cuma butuh duit. Lagunya sama, tapi kok nggak ada result yang berbeda, nggak ada output yang berbeda. Berarti ada sesuatu yang salah di sana. Di sini saya juga catat. Kalau cuma mengucapkan doa, di Matius 6 dikatakan seperti ini. Dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan jalan raya supaya mereka bisa dilihat orang. Artinya gini, kalau cuma kepengen doa untuk mendapatkan status rohani dengan panjang-panjang, orang munafik juga berdoa. Karena itu harus ada bedanya dong. Harus ada bedanya. Makanya kita perlu ngerti. Saya masih ingat banget Pak Leo, pokoknya tiap kali kalau ngomong itu harus ngerti katanya gitu. Benar gak? Saya dulu kalau di Surabaya sering banget dengar komen Pak Leo, harus ngerti, harus ngerti. Soalnya gini, penyembahan itu tanpa pengertian itu namanya kesia-siaan. Hari-hari ini orang nyanyi kami bawa pujian dan kami bawa cucian, itu mirip-mirip loh.
Benar gak? Kami bawa pujian, ya kan? Ada yang nyanyi kami bawa cucian gitu, mirip-mirip. Antara kukan terbang dan ikan terbang itu mirip loh. Gak pernah tahu kalau ternyata WL-nya nyanyi ikan terbang, gak pernah tahu kan? Saya rindu dan ini kerinduan kita bareng-bareng. Hari ini biarlah kebenaran itu disingkapkan. Karena kebenaran itu punya sifat untuk bisa memerdekakan. Jangan sampai Anda cuma pegang kartu ATM tapi gak pernah tahu PIN-nya. Jangan-jangan di dalamnya ada isi puluhan miliar Anda gak pernah bisa buka. Dan Anda gak pernah bisa dapatkan itu. Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Saya rasa sebelum masuk ke Kisah Para Rasul 16 gini, saya mau kasih iming-iming dulu. Karena gini, Penyembahan itu membuat kita bisa masuk ke dalam dimensi namanya dimensi tanpa batas. 2 Raja-Raja 3, buka ini dulu. 2 Raja-Raja 3 ayat ke-15. 2 Raja-Raja 3 ayat ke-15. Penyembah, setiap kita ini diciptakan jadi penyembah. Tidak semua kita disuruh jadi pelayan, benar gak? Tapi semuanya penyembah. Profesi bisa beda, tapi semuanya identitasnya sama penyembah di hadapan Tuhan. Nah, karena itu penyembah harus ngerti ini dulu. Penyembah itu bisa, penyembahan yang kita naikkan sebagai seorang penyembah itu bisa membawa kita tuh ke dalam dimensi apa sih? Namanya dimensi tanpa batas. Tapi saya mau jelaskan sedikit. Ada 3 hal di dalam dimensi tanpa batas. 2 Raja-Raja 3 ayat ke-15. Bisa ditampilkan nggak ayatnya di screen? 2 Raja-Raja 3 ayat ke-15. Saya masih tunggu multimedia bisa bantu 2 Raja-Raja 3 ayat ke-15. Udah ketemu multimedia? 2 Raja-Raja 3. Oke, sambil dicari saya akan ceritakan dulu backgroundnya. Ini cerita sebenarnya udah cukup dikenal tapi saya ini mengupaskan apa-apa dan bisa sharing pewahyuan yang saya dapat dari kisah ini. Ceritanya gini. Kerajaan Israel waktu itu ditakuti oleh orang-orang Moab atau bangsa Moab. Tapi sampai suatu kali ketika terjadi pergantian pemerintahan, Moab gak lagi takut sama Israel. Dan mereka berniat untuk menyerang balik. Karena waktu itu sebelumnya mereka harus kasih upeti. Mereka capek untuk kasih upeti dan mendingan serang aja deh. Kita tahu mereka tuh lemah sebenarnya. Yaudah, singkat cerita mereka mau nyerang kerajaan Israel, rajanya ketakutan. Dia minta bantuan teman-temannya. Raja Yehuda, Yosafat waktu itu. Satu lagi Raja Edom. Gimana kalau kita kong kali kong nih. Kita join aja untuk kita nyerang Moab. Singkat cerita dalam perjalanan mereka menyerang Moab. Mereka mau mengadakan peperangan. Ternak mereka atau kuda yang mereka pakai. Dan orang-orang yang prajurit yang mengikut mereka semua. Itu kelelahan dan kekurangan air waktu itu ceritanya. Karena kita tahu kalau orang gak makan itu lebih bisa tahan daripada orang gak minum air, benar gak? Kita bisa dehidrasi dan bisa menyebabkan kematian kadang-kadang karena kekurangan cairan. Kebetulan mami saya pernah ngalamin gitu suatu kali kekurangan cairan dan udah hampir gak ada waktu itu, ada ceritanya. Nah, di tengah kondisi yang tidak mudah waktu itu, Yosafat waktu itu Raja Yosafat yang ngomong gini, kita nih daripada mati konyol nih, saya sedikit bikin drama dikit, daripada mati konyol, kenapa gak mendingan tanya tuh sama nabi yang ada di Israel, kenapa gak coba deh tanya deh, siapa yang ada di sini ya? Lucunya Raja Israel waktu itu gak tahu loh,
Yang tahu tuh orang bawahannya. Ada seseorang nabi namanya Elisa bin Safat. Yosafat mulai tahu. Ya. Boleh nggak panggil dia? Multimedia udah siap belum? Kalau udah siap tampilkan aja nggak apa-apa. Nggak ada? Oh memang nggak ada? Oke, nggak apa-apa. Elisa dipanggil dan bertemu dengan 3 raja ini. Terjadilah pembicaraan karena mereka raja-raja ini pengen tanya apa sih yang Tuhan mau nyatakan buat firman Tuhan apa buat kita. Kalau memang Tuhan ngomong kita stop deh, jangan nyerang daripada mati konyol. Tapi kalau Tuhan suruh kita maju dan kasih kita kemenangan, ayo kita maju bareng-bareng. Lucunya gini, di tengah suasana peperangan, di tengah suasana berujung kayak mau menghadapi kematian, Elisa malah meminta satu permintaan yang sebenarnya nggak masuk akal. Ayat 15. Ini nih. Mantap. Ini permintaannya Elisa. Permintaan ini kalau buat orang nggak kenal siapa Tuhan, ini permintaan yang gila. Tapi buat orang yang mengenal Tuhan, ini permintaan yang benar. Dikatakan seperti ini. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang apa? Pemetik kecapi. Bagi orang yang gak kenal Tuhan, kita mau mati lu malah main musik. Maksudnya apa? Ini nyanyian penghiburan buat kita yang mau mati. Bagi orang yang gak kenal Tuhan, mereka nganggap ini tindakan yang gila. Luar biasanya ini. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka apa? Kekuasaan Tuhan itu meliputi dia. Kalau mau kasih tepuk tangan paling dahsyat. Dimensi pertama dalam dimensi tanpa batas dalam penyembahan, catat ini baik-baik. Yang pertama adalah dimensi Tuhan bertahta. Penyembahan itu harus membuat Tuhan bertahta. Itulah dimensi penyembahan yang sesungguhnya. Kita lanjutkan. Ayat 26, ayat seterusnya. Nunggu lagi ya? Ya, betul ya. Harus nunggu lagi. Ketik dulu baru dimasukin di sini. Gak apa-apa. Catat dulu poinnya. Saya akan bacakan di ayat yang ayat yang ke-16, sebentar ya. Nah, pada waktu pemetik itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan itu meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, beginilah apa? Firman Tuhan. Coba lihat Alkitabnya semua. Beginilah firman Tuhan. Jadi gini, dimensi yang kedua dalam penyembahan adalah dimensi Tuhan berbicara. Ketika Anda menyembah dalam kebenaran, itu Tuhan itu bisa ngomong loh buat kita. Dan ketika Tuhan ngomong, aduh, solusi mah gampang buat Tuhan, beneran. Saya ngalamin kok. Butuh hikmat yang gak bisa dipikirin manusia, Tuhan bisa kasih. Orang kiri dan kanan bingung gimana membuat kreativitas. Karena hari-hari ini saya bergerak di edukasi yang mau gak mau menuntut namanya kreativitas setiap waktu. Kadang-kadang harus banting setir ketika milih sebuah topik untuk apa yang saya mau sajikan sebagai menu edukasi. Tapi saya ngerasa bahwa hari ini saya merasa ada hikmat tanpa batas ketika saya mendekat dan melekat dalam penyembahan kepada Dia. Ada dimensi namanya Tuhan bisa berbicara. Kalau kita baca ayat selanjutnya.
Kita langsung loncat aja. Saya nggak akan bahas banyak di sini. Ayat 25 dikatakan seperti ini. 2 Raja-Raja 3 ayat 25. Ini yang terjadi ketika setelah Tuhan berbicara. Gak lama setelah itu dikatakan seperti ini. Mereka meruntuhkan kota-kota dan menutupi setiap ladang yang baik dengan batu. Karena setiap orang melemparkan batu ke atasnya. Dan selanjutnya. Intinya gini. Peperangan itu dimenangkan oleh orang-orang Israel, Raja Yehuda dan Raja Edom. Kemenangan besar terjadi, artinya gini. Yang ketiga, gak cuma Tuhan bertahta, gak cuma Tuhan bisa berbicara, menyampaikan hikmatnya buat kita. Tapi yang ketiga, dimensi penyembahan akan masuk sampai ke sini. Dimensi Tuhan bekerja. Suatu kali saya umur 9 tahun, kelas 3 SD. Keyboard boleh gak dimasukin di monitor, tambahin dikit keyboardnya. Ya, keyboardnya yang Nord, tambahin dikit di monitor. Waktu itu kelas 3 SD, umur 9 tahun. Saya nih dari kecil nih hobinya main layang-layang. Anak kampung banget, aslinya kan orang Solo. Saya tuh tinggalnya di daerah perkampungan gitu. Dan kebetulan daerah kampung kami nih, wah pokoknya jago semua main layang-layang. Hampir setiap hari saya main layang-layang. Nah, kebiasaan saya setelah pulang sekolah, itu saya langsung cuma copot sepatu, tas ditaruh, masih pakai baju seragam, naik ke atas atap rumah, main layang-layang. Ada nggak ada musuhnya nggak ngurus, pokoknya seru-seruan aja di atas atap rumah. Karena itu udah jadi kebiasaan setiap hari, papi saya nggak pernah bingung. Tapi siang hari itu menjadi siang yang berbeda. Saya ketika naik nggak tahu setelah itu bakal ada kejadian apa. Nah gini, kalau pemain layang-layang itu amatir, yang dilakukan apa? Ini biasanya layang-layang ditaruh di sini, talinya diulur panjang, bener nggak? Habis itu ngapain? Narik sambil lari, bener nggak? Itu yang saya lakukan waktu itu. Tapi saya lupa. Ketika saya tarik, saya lari mundur gak lihat belakang. Ternyata itu di belakang gak jauh dari situ. Itu udah ujung dari atap rumah saya di bagian belakang. Singkat cerita saya jatuh. Dari ketinggian 6 meter. Anak umur 9 tahun. Di bawah atap rumah itu ada sumur yang tua. Sumur yang tua kalau orang-orang kuno biasanya tahu banget ada sumur yang tua gitu. Gede sumurnya. Dan mulut saya waktu jatuh itu terbentur dari ujung dari sumur itu. Pendarahan hebat di gusi. Ada luka sebesar sekitar 3 cm waktu itu. Singkat cerita, dengan cepat, wah koko saya waktu itu teriaknya kenceng banget ketika ada suara keras gobrak gitu kan. Dia teriak tapi gini, ada kucing jatuh gitu katanya. Adiknya dipikir kucing ya. Itu kejadian benar itu. Tapi ketika pegawai rumah saya lihat itu saya yang jatuh. Panik langsung seisi rumah. Dibawanya lah saya, digotong gitu. Papi saya ketika lihat panik sekali. Singkat cerita saya dipopong sama salah satu pegawai di rumah. Dibawa masuk ke mobil, papi saya yang setir. Perjalanan dari rumah menuju ke rumah sakit itu cuma butuh sekitar 10 menit, gak jauh. Saya mulai siuman waktu itu, mulai sedikit sadar, habis jatuh gitu, setengah sadar gitu. Nah papi saya ini memang dari dulu backgroundnya pemimpin pujian. Pemimpin pujian itu punya kebiasaan, latahnya pemimpin pujian. Paling latah kalau suka ngajak orang untuk nyanyi bareng-bareng, bener gak? Itu latahnya pemimpin pujian. Masalahnya siang hari itu dalam kondisi yang berdarah-darah. Papi saya ngajak saya satu hal. Nyanyi yuk. Bisa bayangkan. Anak umur 9 tahun. Kondisi pendarahan. Harusnya orang tuanya panik. Tapi papi saya beda. Bagi orang-orang lain sekali lagi itu tindakan gila.
nyuruh anak pendarahan nyanyi nyembah Tuhan karena ada edan. Tapi bagi papi saya itu tindakan yang mulia. Karena dia tahu ada kuasa dalam penyembahan. Dan kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kamu. Dalam perjalanan itu saya akhirnya ngikutin aja. Namanya anak kecil kan. Disuruh papinya nyanyi, nyanyi aja gitu kan. Saya nyanyi lagu ini, lagu udah hafal deh. Lagu ini udah lama banget. Dan kalau Anda tahu lagu ini artinya mungkin Anda hidup di zaman Majapahit. Kami naikkan syukur padamu. Tapi siang hari itu saya gak bisa nyanyi sebagus ini. Di mobil itu gak ada sound system. Di mobil itu gak ada orang banyak. Gak ada sesuatu yang menarik yang terjadi, cuma pendarahan yang sangat kuat keluar dari mulut saya. Saya gak bisa nyanyi dengan baik, saya cuma bisa nyanyi kayak gini. Gitu aja. Sambil kadang-kadang berhenti ngomong, Pi, sakit, gak bisa nyanyi. It's okay. Nah inilah tanya pemimpin pujian. Satu lagu selesai, dia lanjut lagu berikutnya. Kira dia ngajak gini, ikutin papi nyanyi lagi ya. Ya. Kemurahanmu lebih dari hidup. Sambil nyanyi aja berdarah. Kemurahanmu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan lebih dari hidup. Diulang aja. Yang luar biasa ini. Ketika saya terus nyembah Tuhan, pendarahan yang deras banget keluar. Karena itu lukanya 3 cm lumayan itu. Tiba-tiba ketika saya nyembah Tuhan, pendarahan itu tiba-tiba berhenti. Kayak ada yang berhentiin gitu loh. Kayak ada yang ngomong stop, pendarahan berhenti. Sampai di rumah sakit, baju saya basah kuyup bukan karena keringat, tapi karena darah yang segar yang keluar. Dicek sama dokter, Pak, ini besok harus dioperasi. Masalahnya kita nggak bisa lakukan sekarang, tindakannya lagi bisa besok. Tapi saya cek dulu, oke. Lukanya sekitar 2-3 cm. Besok ya kita operasi. Masuk ke ruang perawatan. Dari ruang UGD dipindah ke ruang perawatan. Sehari-harian. Maksudnya setelah itu, papi saya waktu itu langsung tutup kordennya kamar. Karena waktu itu saya ditempatkan di kamar kelas 1, di mana harusnya ada 2 pasien ada di sana. Dan waktu itu udah ada 1 pasien di sana, jadinya ditutup. Tahu nggak papi saya suruh ngapain lagi? Nyanyi lagi. Sampai waktu itu dikenal sama suster di sana. Bapak Rodo Edan katanya gitu. Ini Rodo Edan ini. Orang anak sakit disuruh nyanyi. Udah besok pagi jam 7 pagi saya dibawa masuk ke ruang operasi karena memang harus dijahit dan segala macam. Butuh dokter khusus katanya untuk bagian gusi sini, nggak sembarangan. Semua udah siap, lampu di ruang operasi udah dinyalakan semua dengan semua peralatan. Ketika mulut saya dibuka, dokternya kaget setengah mati. Apa yang bikin kaget? Ketika dia cek mulut saya, itu luka yang sebesar 2-3 cm yang menganga. Itu tertutup dengan rapi. Anehnya gini, sampai dia tanya sama suster, suster, siapa yang kemarin ini bisa ngejahit serapi ini? Susternya bilang nggak ada, dok. Dia lupa di tempat yang tersembunyi. Ketika saya sama papi saya nyembah Tuhan, ada kuasa tanpa batas di sana. Tuhan bekerja di sana dengan heran. Manusia nggak bisa lakukan, Tuhan bisa lakukan. Amin. Tangan saya patah waktu itu.
tangan sebelah kiri patah dan di ronsen itu sekitar membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa pulih. Kita datang ke dokter tulang, dokternya ngomong gini, ini anak bapak saya gips dan kira-kira kalau mau sembuh total butuh 6 bulan nih Pak. Tahu gak papi saya ngomong apa? Dokter, saya berdoa dokter, Tuhan bicara 2 minggu dokter bukan 6 bulan. Tahu gak dokternya ngomong apa? Dokternya emosi. Dia ngomong gini, saya memang sudah dengar tentang bapak ini dari suster-suster. Pak pokoknya kalau ketemu sama bapak yang satu ini bapaknya rodo edan katanya gitu. Singkat cerita, dokternya emosi. Tangan saya itu dicoret dengan tulisan yang cukup besar. Bapak ngomong 2 minggu, dokter saya nggak percaya. Saya tulis di sini aja 6 bulan gitu. Ditulis gede banget. Sangat dokternya jengkel gitu kan. Kedokteran ngomong 6 bulan. Bapak yang ngomong 2 minggu. Yaudah Pak dokter gini deh. Papi saya nego. 2 minggu lagi saya cuma mau kontrol aja ke dokter boleh nggak? Ya boleh dong kalau cuma kontrol aja. Yang mau dikontrol apanya? Apanya Pak? Ya kontrol aja biasa. Siapa tahu udah sembuh Pak. Gitu. 2 minggu itu saya pulang dari rumah sakit. Papi saya cuma ngajarin satu hal. Ki, papi didik kamu dari kecil. Apapun kondisimu nyembah Tuhan aja. Itu pilihan yang terbaik dalam segala keadaan. Udah 2 minggu ini saya diajarin aja tiap hari. Ayo doa sebentar aja nyembah Tuhan. Nyembah. 9 tahun itu saya gak tahu mau kemana. Saya gak tahu hidup saya hari ini gimana, gak tahu. Tapi ternyata Tuhan tuh punya rencana yang seringkali kita gak bisa pikir dengan akal manusia. Pikirannya selalu jauh ke depan. Akal manusia gak bisa membatasi. Nah, singkat cerita 2 minggu setelah itu saya kembali lagi ke rumah sakit. Dokter yang ngecek, luar biasanya kali itu dokternya kaget gantian. Dimasukkan ke ronsen untuk dicek, dokternya geleng-geleng kepala. Pak, ini aneh banget. Gitu. Yang dulunya emosi, kali ini dia mulai kaget. Tulang yang saya lihat 2 minggu yang lalu itu patah, remuk di bagian sini Pak. Ini saya udah cek. Ini tersambung semua dengan utuh kayak gak ada bekas lukanya loh Pak. Dokternya cuma bisa ngomong, memang benar bapaknya edan. Tapi saya ngelihat ini ada tangan Tuhan yang bekerja di sana. Sih, penyembahan. Kelihatannya sepele kadang-kadang menurut beberapa orang. Tapi bagi orang yang mengerti tentang penyembahan, itu nilainya mahal. Itu bisa menggerakkan hati surga untuk bekerja. Nah, berikutnya gini, gak cuma kita mengerti tentang dimensi dalam penyembahan. Karena itu gak bisa asal-asalan beneran. Saya ngomong kalau di mana penyembahan dinaikkan dan tidak terjadi apa-apa, itu ada sesuatu yang harus dikoreksi menurut saya. Beneran. Karena pasti. Karena antara kebenaran dan kuasa itu satu paket gitu loh yang saya lihat. Saya selalu belajar itu. Nah, gimana kita bisa menyembah di dalam dimensi yang tanpa batas? Nah, kali ini kita mau masuk dulu ke Kisah Para Rasul 16. Ini cerita yang kita udah sering tahu. Tapi hari ini mari kita belajar bersama-sama sekali lagi. Bagaimana kita bisa menyembah di dalam dimensi tanpa batas. Kisah Para Rasul 16 ayat ke-25. Saya buka dulu. Oke, semua lihat Alkitabnya masing-masing. Dikatakan seperti ini. Tetapi kira-kira kapan? Tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Nah, saya mau kasih backgroundnya dulu. Paulus dan Silas waktu itu
mereka memberitakan Injil di kota Filipi. Mereka mendapatkan tekanan yang kuat karena apa? Karena ada satu orang pinter lah, paranormal, dukun di sana, seorang perempuan. Itu gara-gara Paulus dan Silas nengking mereka, nengking orang ini, wanita ini. Singkat cerita roh jahat keluar dari tubuh perempuan ini. Padahal orang ini, dukun ini sumber penghasilan yang buat banyak pembesar di kota itu tuh jadi kaya karena orang ini. Gara-gara orang ini udah gak punya kemampuan lagi untuk bikin orang-orang jadi kaya. Mereka tanya, siapa yang bikin orang ini jadi gak punya kuasa? Tuh, Paulus dan Silas. Difitnah, akhirnya Paulus dan Silas itu difitnah habis-habisan. Sampai akhirnya mereka dibawa, dimasukkan ke dalam penjara. Dan Alkitab menuliskan sebelum dimasukkan dalam penjara, mereka ini berdua didera habis-habisan. Nah, orang sana kalau mendera atau menghajar orang itu nggak main-main. Bukan cuma dipegang-pegang, dilus-lus saja. Enggak. Jangan main-main di sana. Pada zaman itu keras banget. Dihajar mereka habis-habisan. Tubuh mereka hancur bisa jadi. Kalau tubuh hancur seringkali mental juga bisa jadi hancur. Mereka ketakutan. Manusia wajar. Dan mereka dimasukkan ke dalam penjara yang paling tengah supaya susah keluar. Penjara yang paling dalam. Kaki mereka dipasung dalam pasungan yang kuat. Menariknya gini, ayat 25 menuliskan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas, mereka memilih untuk mereka berdoa dan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Artinya apa? Kalau Anda mau memasuki penyembahan di dalam penyembahan yang tanpa batas, demikian juga dengan kehidupan doa Anda. Yang pertama adalah ini, penyembahan atau berdoa itu harus disengaja. Gak lihat waktu, gak lihat kondisi. Karena memang penyembahan itu gak bicara waktu dan kondisi. Bahkan yang saya alami dalam kehidupan saya, seringkali penyembahan yang terbaik, yang termanis seringkali muncul ketika saya susah untuk menyembah atau malas untuk menyembah. Suatu kali main di Gion, saya pindah ke Jakarta di 2014 karena memang saya udah ngelihat di mana-mana di mana penyembahan itu tuh punya kuasa yang besar sekali. Kalau memang ada di tangan orang-orang yang benar. Masalahnya kadang-kadang banyak gereja melihat worship itu cuma kegiatan, bukan kehidupan. Makanya seringkali dibangun sama gereja-gereja itu performance-nya. Yang dibikin itu keren-kerenannya gitu loh. Padahal kita tahu bahwa penyembahan itu jadi penuh kuasa tergantung siapa yang nyembah. Nah, karena itu akhirnya saya bangun namanya Unlimited Worship. Pengen bangun sekolah di Jakarta karena saya ngelihat Jakarta pusatnya ibu kota dan harus bangun dari sini. Jujur sebagai orang Surabaya tuh takut tuh kalau mau bangun di Jakarta. Ngeri banget, wah gila di sini kan udah ada para pemain-pemain besar semua. Saya ngelihat kadang-kadang siapa saya cuma gini. Saya waktu itu diajar sama Tuhan, jangan lihat siapa kamu tapi siapa Tuhan di hidup kamu yang harusnya kamu pikirkan. Hampir 8 bulan pertama semenjak saya pindah ke Jakarta, saya nggak lihat tanda-tanda saya bakal buka sekolah, beneran. Nggak punya tempat, nggak punya banyak koneksi atau orang-orang yang punya visi yang sama untuk melakukan ini. Di tengah saya tuh nggak tahu mau ngapain. Pagi hari itu ketika ada sebuah lagi ada agenda doa puasa selama 21 hari di gereja kami. Saya cuma taat aja, saya ikutin dan Tuhan aku waktu itu cuma ngomong gini, Tuhan rasanya kayak gak mungkin nih. Aku apa harus balik Surabaya aja rasanya lebih nyaman ya. Pekerjaan waktu itu udah cukup enak dan arahnya kok ada arah mau dipromosikan. Udah nyaman semua. Istri saya apalagi dia tuh paling susah untuk jauh dari orang tuanya. Rumah
Pokoknya udah enak lah pokoknya di Surabaya waktu itu. Saya pikir apa balik aja. Aku rasanya udah terlalu banyak cerita kegagalan daripada cerita kemenangan dalam hidupku Tuhan. Kelihatannya mimpin pujian tapi sebenarnya di dalam hatinya nangis tuh kadang-kadang. Di sini ngomongnya Tuhan baik, Tuhan berkuasa gini. Di dalam hati kadang-kadang mempertanyakan benar nggak ya Tuhan berkuasa ya? Banyak sekali. Orang yang kelihatannya di sini nih ngomongnya, wih gila manis gitu kan. Dalamnya nangis. Sininya manis, dalamnya nangis. Beneran. Karena saya ngalamin. Nah, pagi hari itu di tengah kondisi yang benar-benar rasanya kayak udah hopeless gitulah. Banyak cerita kegagalan dan rasanya apa saya salah langkah ya pindah ke Jakarta ini. Tapi waktu itu saya cuma ingat di kitab pribadi dikatakan bahwa dengan penuh keberanian ayo kita hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, apapun cerita kegagalan yang pernah kita lewati, kita tetap punya Tuhan yang penuh dengan kasih karunia kok. Karena dia memang namanya kasih, karena Allah adalah kasih. Dia bukan punya kasih, tetapi dia itu kasih. Jadi dia gak bisa berhenti mengasihi anak-anaknya. Gak bisa, karena dia itu kasih. Saya waktu itu cuma datang pagi-pagi. Akhirnya cuma bisa nyanyi lagu ini, lagu yang tiba-tiba saya tulis ketika saya lagi nyembah. Lagunya kayak gini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Lagu ini saya dapatkan dengan spontan. Nyembah aja. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yang bisa nyanyi bareng-bareng ya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Tiba-tiba saya diingatkan tentang ini. Praise and worship itu bukan tentang lagu pelan dan lagu cepat loh. Bukan. Praise itu artinya kita tuh memperkatakan sifat-sifatnya Tuhan. Pujian itu memperkatakan sifat-sifatnya. Kalau kita memang tahu dia baik, kita memperkatakan Engkau Allah yang baik, itulah pujian. Kalau kita tahu dia dahsyat, kita katakan dia dahsyat. Tapi worship, salah satu definisi yang menarik buat saya adalah artinya ini. Tetap bernyanyi, tetap mendekat kepada Tuhan sekalipun pertolongan belum terlihat. Itulah penyembahan. Ketika kita gak lihat pertolongan, tapi kita tetap mau mendekat, mengorbankan waktu, memberikan iman pengharapan kita buat Tuhan di saat-saat kemenangan belum terlihat. Itulah definisi penyembahan. Saya hari itu cuma punya lagu, saya hari itu cuma punya kehausan, saya hari itu cuma menaruh iman pengharapan saya bahwa Tuhan Kau mampu melakukan hal yang aku gak bisa lakukan. Nyanyi itu aja. Kira-kira 4 bulan setelah itu, tiba-tiba komunikasi dengan seorang hamba Tuhan juga yang kerjanya di area properti, namanya Pak Andreas Nawawi. Saya ketemu sama dia, tiba-tiba dia ngomong, Ki, saya mau support kamu, saya punya tempat di daerah Muara Karang, kamu pakai aja tempat di sana. Oh gitu ya. Singkat cerita, dengan nekat sekali, saya mulai bangun tempat itu. Pakai lantai 3. Tanpa, jujur aja waktu itu ya, tanpa punya persiapan yang sampai terlalu detail. Karena apa yang saya bangun itu gak ada contohnya di Indonesia. Bingung beneran. Itu kayak membangun sesuatu di
hutan belantara gitu, nggak tahu. Wah, harus ngapain ya? Udah singkat cerita, saya berani melangkahkan aja, udah kita berikan semua yang ada di tangan kita. Semua pemikiran, coba-coba aja. Rekrut 1 orang. Ketemuan waktu itu temannya Sarah, namanya Nina Sari Ishak. Ini orang nih pengalaman bermusiknya bagus banget, dan waktu kita ngerekrut dia kita udah tahu bahwa gajinya dia sama pemasukan kita tuh lebih tinggi dia sebenarnya. Udah akhirnya, tapi kita tahu nih orang punya potensi luar biasa dan kita rekrut dia. Baru ketika ngerekrut, tiba-tiba ada undangan dari Taiwan. Orang-orang Taiwan tiba-tiba minta diperlengkapi. Ini aneh banget ceritanya. Dan singkat cerita, pendapatan yang kami punya itu bisa cover biaya sampai 3 bulan ke depan. Padahal sebenarnya beneran itu gak pernah kepikir. Saya percepat aja ceritanya. 1,5 tahun kelas demi kelas kami buka. Saya waktu itu masih belum mendapatkan formulanya. Tiba-tiba di bulan Agustus saya kehilangan partner, kehilangan tempat karena tempat itu gak diperpanjang masa sewanya. Yang ketiga kehilangan staff saya, tim saya hilang semua. Ada yang sekolah, ada yang mau jadi full timer. Ada yang waktu itu, Nina waktu itu mengundurkan diri karena mau fokus di music performance. Udah kayak tinggal saya sendirian sama Tuhan. Dan masalahnya 1 kaki saya masih kerja di Mawar Sharon sebagai part timer. Wah, itu masa paling gak mudah. Ada 3 pilihan waktu itu. Pertama jadi full timer di Jakarta. Enak lah. Jadi pegawai terima gaji itu paling enak beneran. Yang kedua ditawarin pulang ke Surabaya. Wah, itu lebih enak lagi, kira kembali ke kapal induk nih. Ih, seru banget. Yang nawarin gembala lagi, aduh asik banget ini. Saya udah happy banget. Tiba-tiba tawaran ketiga, ada satu desakan yang kuat. Bangun Unlimited Worship. Tuhan, ini paling gak menarik. Kalau gagal, ini mau jadi apa? Gitu. Tapi saya cuma diingatkan sekali lagi tentang lagu yang saya tulis, bahwa kemenangan bisa Tuhan nyatakan. Udah, saya kira minta sign aja sama Tuhan. Nah, orang yang gini, saya gak tahu kenapa tiba-tiba pengen masuk ke areal doa juga. Doa itu fokusnya bukan tentang permintaannya, tetapi keintimannya. Karena percuma Anda minta sampai ngotot, sementara Anda gak punya hubungan yang intim sama Tuhan. Permintaan Anda akan meaningless. Nah, saya waktu itu cuma ngomong ini, Tuhan, very simple, saya gak mau doa yang berbelit-belit. Engkau tahu semua kebutuhanku, Engkau tahu rencana hidupku. Hari ini nyatakan kalau memang Tuhan suruh aku stay di Jakarta. Pertama, kasih aku orang-orang yang terbaik yang akan memperlengkapi area yang aku gak bisa. Itu doa saya. Saya gak terlalu jago bisnis anyway. Ngerti sedikit tapi gak terlalu jago. Saya lebih ke visinya. Saya mungkin lebih ke networkingnya yang saya punya. Tiba-tiba ada orang yang didatangkan dengan cara yang ajaib. Ini teman waktu itu pernah bikin konsernya Sari Simorangkir di Surabaya. Saya yang manage waktu itu. Ini partner saya. Wah, dia benar-benar ngerti bisnis. Singkat cerita ketemu di Jakarta, dia support saya. Orang mulai dapat nih. Yang kedua, saya minta Tuhan, aku minta tempat. Nah, waktu saya cari tempat, wah itu tuh beneran. Itu tuh sebenarnya itu cara cari tempatnya tuh rada gak beriman sebenarnya. Karena apa? Awalnya saya mikir gini. Berdasarkan informasi yang saya himpun bahwa kalau Anda mau memperlengkapi gereja harusnya itu buka pelatihannya di Jakarta Barat atau Jakarta Utara, bener gak? Area di mana memang gereja cukup banyak. Saya waktu itu lebih tertarik di Jakarta Barat karena rumah saya daerah Jakarta Barat. Rumah saya kan cuma di Puri sini. Udah akhirnya saya cari, waktu itu cari di daerah Tanjung Duren dan sekitarnya. Itu ruko yang di daerah-daerah macet itu udah per tahunnya sekitar 250 juta. Kalau cukup strategis. Masalahnya buka bisnis gak cuma bisa buat setahun kan. Harus paling gak 2-3 tahun. Berarti udah keluar di awal tuh udah keluar 700 juta gitu. Saya mikir baliknya kapan gitu kalau 700 juta. Berat banget. Dari iman 200 juta akhirnya mulai pergi ke tempat-tempat yang hanya Tuhan yang tahu gitu loh.
Saya akhirnya cari itu tuh mulai masuk ke daerah Green Lake sana, kebetulan daerah sini kan. Itu masih ada yang 50 juta, bener gak? Bagi yang tahu properti masih tahu. Tapi saya lihat lagi, kalau ada yang lebih murah lagi lebih bagus. Tapi saya mikir gini, Tuhan masa ini di tempat-tempat yang jalannya aja aksesnya lumayan susah gitu untuk sampai ke sana. Siapa yang mau di training di sana? Singkat cerita akhirnya saya hopeless, saya taruh aja. Tuhan, saya cuma bisa gini, penyembahan itu bicara ini. Let your will be done. Karena menyembah itu berserah sebenarnya. Percaya dan berserah. Udah, saya taruh aja. Akhirnya saya ngomong sama mami saya, Mami itu kan punya banyak kenalan di Jakarta. Masa gak ada temannya Mami yang punya ruko di pinggir jalan yang strategis. Kedua, bisa Kiki sewa bulanan. Saya ngomong gitu sama mami saya. Tahu gak mami saya jawabannya apa? Nih saya sedikit pakai bahasa Jawa ya. Kepala saya tuh dikeplak gitu. Dikeplak apa sih? Bahasa Jakarta yang lebih keren apa? Dipukul gitu. Kamu nih ada-ada aja. Ya gak ada lah. Tahu gak mami saya jawabannya apa? Memang kos-kosan gitu. Disewa bulanan, tempatnya strategis, ngawur ya, gak ada. Udah. Singkat cerita mami saya ke Jakarta. Bertemulah dengan salah satu pemilik mall di Jakarta. Nama mallnya Plaza Indonesia. Lucunya gini, mami saya sama sekali udah lupa permintaan saya sama waktu itu. Tiba-tiba si tante ini ngomong sama mami saya. Bu, saya pengen ketemu Kiki. Loh ngapain? Saya tuh lagi bangun rumah doa. Tapi fokusnya lebih ke worship gitu. Oke, terus saya butuh Kiki untuk bantuin saya. Boleh gak saya minta nomor Kiki, saya mau kontak sekarang nih. Singkat cerita saya dikontak, ketemuan. Gak lama setelah itu, dari pertemuan pertama saya minta, Tante kasih saya waktu 3 minggu, saya akan present tentang unlimited worship ke Tante. 3 minggu setelah itu saya presentasi ke dia, yang luar biasa gini, tiba-tiba dia ngomong gini, udah Ki, kamu gak harus cari tempat di mana-mana. Terus maksudnya apa Tante? Ya udah pakai di sini aja. Lah wong 50 juta aja mikir kok suruh sewa Plaza Indonesia itu kan lebih gak masuk akal ya kan. Mahal itu sewa Plaza Indonesia itu mahalnya minta ampun itu. Mahal banget, bulanan aja mahal banget. Saya mikir gak mungkin. Tapi dia ngomong udah pakai aja. Mari kita sinergikan visi kita bersama untuk membangkitkan penyembah. Dan di pusat Jakarta. Dia ngomong waktu itu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Gara-gara penyembahan yang dinaikkan. Gara-gara persiapan yang saya lakukan tuh saya kasih presentasi yang terbaik. Saya hari itu dapat kesempatan di bulan Desember awal. Gak pernah kepikir imannya waktu itu hati seorang anak cuma bisa mikirkan Green Lake. Tapi ternyata hati bapak punyanya Plaza Indonesia buat anaknya. Tuhan tuh seru ya. Anaknya mintanya pinggir kota dikasih pusat Indonesia gitu, gak pernah kepikir. Dan hari-hari itu Tuhan kasih saya hikmat, dimensi mana Tuhan berbicara. Sampai hari ini udah 5 bulan semenjak kelas itu berlangsung, kelas-kelas saya mulai dan kapan hari cuma pernah juga bikin di sini. Itu cukup fenomenal dan hari-hari ini saya gak pernah kepikir tiba-tiba dapat undangan kiri dan kanan untuk nanti di bulan Agustus. Saya gak pernah kepikir ini. Tiba-tiba saya diundang untuk jadi pembicara. Padahal tahun lalu saya tuh bercanda sama satu teman. Nama conference-nya itu Imago Creative Conference. Nah itu conference bicara tentang seminar. Seminarnya tentang kreativitas pokoknya. Hal-hal apa yang berbau kreatif disampaikan di sana. Tahun lalu saya itu cuma bercanda loh sama teman saya. Gara-gara waktu itu kita mau bikin aplikasi tapi akhirnya gak jadi. Akhirnya saya ngomong gini sama, ini kalau kamu sampai bikin aplikasi dan berhasil. Saya ngomong sama teman saya, kamu bisa diundang Imago Creative Conference tahun depan gitu. Lucunya akhirnya saya beberapa bulan lalu dikontak malah diundang jadi pembicara di sana. Poinnya gini, perkataan orang yang benar itu diperhitungkan sama Tuhan. Makanya hati-hati kalau punya impian. Hati-hati kalau menyampaikan doa karena Tuhan itu menangkap isi hati anaknya. Balik ke poin tadi. Ini rasanya terlalu panjang kesaksiannya. Balik ke poin tadi. Kalau Anda pengen mengalami penyembahan yang tanpa batas, ingat ini baik-baik. Penyembahan itu harus disengaja. Berdoa itu harus disengaja. Jangan karena kondisinya lagi gak nyaman dikit gak mau berdoa, salah.
Kesengajaan itu yang membuat Tuhan bergerak malahan. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ke-26. Ayat ke-25, masih di ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Poin nomor 2 ini, bagaimana kita bisa menyembah di dalam penyembahan yang tanpa batas. Prinsipnya ini, bukan tentang apa yang dipersembahkan, tetapi siapa yang menyembah. Itu poin nomor 2. Untuk memasuki dimensi penyembahan tanpa batas, penyembahnya harus benar. Gak bisa kita hidup dalam kefasikan, gak bisa kompromi dong sama dosa. Firman Tuhan mengatakan di Mazmur, Allah dahsyat itu di tempat kudusnya. Kemurnian itu yang bisa menggerakkan Tuhan bergerak. Paulus, saya belajar, saya coba untuk korek siapakah Paulus. Paulus itu namanya Saulus awalnya. Orang yang hatinya itu berkobar untuk mengancam dan membunuh murid Yesus. Melalui perjalanan menuju kota Damsyik, ada cahaya yang memancar dari langit dan berbicara kepadanya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itulah awal di mana seorang Saulus berjumpa dengan Yesus. Saulus akhirnya menjadi buta, sementara orang-orang yang ada di sekelilingnya mengikuti dia. Gak buta sekalipun mereka melihat terang itu. Akhirnya melalui penumpangan tangan Ananias, mata Saulus itu dibukakan. Gak cuma mata jasmaninya, tetapi mata rohaninya juga dibukakan. Dan akhirnya dia melakukan pekerjaan yang hebat bersama dengan Tuhan. Sampai suatu kali Filipi 3 ayat ke-8 mencatat seperti ini. Betapa kehidupan seorang Paulus ini diubahkan sampai dia bisa menulis seperti ini. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Penyembah adalah orang yang selalu rindu mengenal dan mengalami Tuhan. Dan seringkali pengenalan itu terjadi di tempat-tempat yang tersembunyi. Penyembahan itu seringkali terjadi di tempat yang tersembunyi, tapi termanifestasikan di tempat yang terlihat gitu loh. Kekuatan seorang penyembah, kemenangan seorang penyembah itu di tempat yang tersembunyi. Matius 6 mencatat kalau engkau mau berdoa, tutup pintu rapat-rapat. Artinya Tuhan mau ada keintiman di sana dengan Bapa. Jangan pernah anggap remeh momen-momen di mana kita lagi ngedate sama Bapa di surga. Itu kekuatan kita. Itu sumbernya dari sama. Di situ dipakai kata Bapa. Wah, keren banget. Bapa itu dalam bahasa aslinya apa sih? Dalam bahasa Inggrisnya apa? Father. Dalam bahasa yang lain disebutkan dengan kata-kata pater. Pater itu artinya provider. Artinya dia sumber. Nah, kalau orang mau hidup dengan masuk ke dalam dimensi tanpa batas, harus terkoneksi sama sumbernya. Jangan on and off. Kalau aku di dalammu dan engkau juga di dalamku, terkoneksi. Gak kaget. Hikmat tanpa batas bisa disuarakan dari kehidupan kita. Sementara orang di kiri dan kananmu lagi bingung harus kemana. Engkau tahu dengan jelas hidupmu mau kemana. Itu yang bikin beda. Karena itu penyembahan harus didahului dengan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Gak bisa diganti. Pengalaman gak bisa diwakilkan. Saya punya quote yang saya hidupi kayak gini. Proses ngalamin itu gak bisa dibeli. Memang harus dialami. Harus dialami. Jadi ketika lagi ngalamin itu bersyukur. Artinya Tuhan sedang bikin nilai kita jadi mahal. Jangan komplain ketika lagi ngalamin sesuatu. Justru di dalam momen-momen seperti itu nilaimu sedang dibikin mahal sama Tuhan. Amin. Yang ketiga. Ayat ke-25, masih ke-25. Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah.
Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Yang ketiga, kalau mau memasuki dimensi tanpa batas di dalam kehidupan doa maupun penyembahan, ini yang harus Anda hidupi. Kalau orang-orang lain di penjara itu sampai bisa mendengarkan Paulus dan Silas, artinya Paulus dan Silas nyanyinya setengah tenaga atau sekuat tenaga. Saya tanya sekali lagi, setengah tenaga atau sekuat tenaga? Keras atau pelan? Keras. Ekspresif atau biasa-biasa? Ekspresif. Yang ketiga, catat ini. Bagaimana bisa menyembah dalam penyembahan tanpa batas? Penyembahan itu harus ekspresif dan sekuat tenaga. Kenapa kita harus ekspresif? Karena kita menyembah Tuhan yang hidup. Saya kadang-kadang paling gemes sama orang yang lagi nyembah Tuhan. Di tempat yang terlihat maupun di tempat yang tidak terlihat. Itu gak ekspresif sama Tuhannya. Itu penghinaan loh. Beneran. Suatu kali saya dapat hikmat seperti ini. Ketika lagi melayani di salah satu cabang gereja kami di GMS di Sukabumi. Ada pemain musik itu yang dari awal sampai akhir itu tuh cuma nunduk terus aja gitu lah. Dari awal sampai akhir, padahal lagunya udah penuh dengan sukacita. Selesai ibadah saya tanya sama mereka, kamu kenapa kok dari awal sampai akhir kok nunduk terus gitu? Padahal penyembahan itu harusnya tuh hidup gitu. Tiba-tiba saya dapat kata-kata yang spontan yang keluar dari lidah bibir saya ngomong gini. Ketika kamu gak berekspresi ketika nyembah Tuhan, itu penghinaan terhadap pengorbanan Yesus dalam hidupmu. Karena apa? Penyembah itu orang yang ditebus. Kita bisa menyembah itu karena kita ditebus. Kita bisa punya predikat sebagai anak Bapa tuh karena ada Yesus yang mengorbankan hidupnya, nyawanya. Dan kita dikonversi. Yang harusnya dulu hamba dosa menjadi anak Bapa. Betapa beruntungnya kita, betapa bersyukurnya kita ketika kita tuh ngalamin pengorbanannya Yesus. Dan gak ada yang bisa gantikan hal itu. Itu ibaratnya gini, saya sering kali kasih perumpamaan gini. Misalnya kita nih hutang sampai 100 turunan aja gak bisa bayar. Wah, itu hutangnya udah banyak banget. Bisa bayangkan tiap hari ada pengejar atau penagih hutang itu datang ke rumah kita. Kita udah pasti gak bisa hidup dalam keadaan yang nyaman. Sukacita kita bisa hilang. Suatu kali tiba-tiba ada orang yang sangat baik. Kita gak tahu dia dari mana, anggap aja gitu. Tiba-tiba dia manggil si penagih hutang. Mana si penagih hutang? Saya mau bayar hutang kamu sampai lunas. Ketika hutang itu dibayarkan di depan mata kita. Dan tiba-tiba hidup kita berubah total karena kita udah gak lagi hidup di dalam intimidasi, gak hidup lagi dalam ketakutan, gak hidup lagi di dalam kondisi yang gak nyaman. Anda bisa bayangkan hari itu ketika ada yang bayarin hutang kita itu di depan kita. Kira-kira ekspresi kita gimana? Pasti kita bersorak-sorai, bergirang. Kita mungkin gak bisa berhenti ngomong terima kasih, bener gak? Beruntung kita karena penyembahan itu bicara tentang luapan syukur atas pengorbanan Yesus dan atas kebaikan yang kita alami hari demi hari. Karena tuh kalau orang gak ekspresif ketika menyembah Tuhan, saya mau cek, saya mau pastikan. Ini orang kenal Tuhan apa enggak ya? Jangan-jangan dia cuma tahu tentang Tuhan, tapi gak mengenal siapa yang dia sembah. Penyembah itu kenal siapa Tuhan yang disembah. Mari kita bangkit bersama-sama. Saya akan lanjutkan sedikit sambil kita bangkit bersama-sama. Ayat 26 dituliskan seperti ini. Setelah mereka menyembah dengan ekspresif, dengan sekuat tenaga, sekalipun dalam kondisi yang gak nyaman. Tapi dikatakan 26 dikatakan seperti ini. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kasih tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan. Ada kuasa yang tanpa batas terjadi di sana. Yang menariknya gini, kalau buka pintu, ya itu hal yang pernah terjadi sebelumnya.
ketika ada malaikat yang menggulingkan pintu dari kubur Yesus, benar gak? Tapi yang luar biasa gini, tahanan itu dipenuhi dengan orang-orang yang hatinya itu dipenuhi kejahatan. Lucunya gini, penjara terbuka tapi tidak ada satupun tahanan yang melarikan diri. Artinya apa? Di dalam penyembahan gak cuma ada kemerdekaan, tetapi ada kedamaian, ada damai sejahtera. Mereka bisa tiba-tiba tenang semuanya. Ini luar biasa bang, ketika saya baca ayat ini, tidak ada satupun tahanan yang melarikan diri. Ketika kita susah menguasai diri dalam tekanan yang kadang-kadang gak mudah. Ketika pengampunan susah kita berikan buat orang-orang yang menganiaya kita. Penyembahan membuat kita jadi punya penguasaan diri. Kita bisa mengampuni. Itulah kuasa tanpa batas. Orang lain susah mengampuni, kita bisa mengampuni. Karena kita terkoneksi sama hatinya Bapa. Karena hati Bapa itu penuh kasih. Mazmur 34 ayat yang ke-9. Saya lupa ke-8 atau ke-9. Bagus banget dikatakan seperti ini. Di dalam terjemahan The Message dikatakan seperti ini. Worship God if you want the best. Ayo nyembah Tuhan kalau engkau inginkan yang terbaik terjadi. Nah, dilanjutkan dengan ini. Worship, saya akan bacakan ini, menarik banget. Worship opens doors to all His goodness. Penyembahan itu bisa membuka semua pintu kebaikan Tuhan bisa terjadi. Yang percaya berikan sorak-sorai. Kalau engkau ingin yang terbaik terjadi di hidupmu, ayo jadi penyembah. Kenali pribadinya. Jangan cuma jadi tukang minta-minta. Aduh, malu-maluin. Matius 6 menulis, Bapa itu udah tahu apa yang kita perlukan sebelum kamu memintanya. Ketika kita terkoneksi sama hatinya, dia juga gak bisa menahan kemurahan yang terjadi di hidup kita.